bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bu Lutfia, silakan. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Nukrah, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bertanya. Ya, apa yang bisa saya bantu Bu? Kok kelihatannya cemas begitu? Begini, apa ada masalah? Begini Pak, saya sebenarnya merasa gagal dalam membimbing siswa-siswa saya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Bagus lah kalau gitu Bu. Jadi Ibu sadar bahwasanya Ibu gagal dalam membimbing siswa-siswanya Ibu ya. Jadi kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga nanti siswa lebih proaktif dalam menerima pembelajaran saya, Pak. Oh begitu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi sepertinya belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Oh begitu ya. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan kira-kira? Begini Pak, saya masih kesulitan bagaimana mengendalikan siswa yang suka berbicara dalam pembelajaran, terkadang suka keluar masuk, izin tanpa tujuan yang jelas, dan bahkan ada siswa yang ngantuk-ngantuk dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi bagaimana Pak tadi? Maaf. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya bisa mengelola kelas supaya bisa proaktif begitu Pak. Oh iya, baiklah Ibu. Mari kita bahas Ibu ya, strategi untuk mengenalkan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalau menurut saya pertama-tama tentunya kita perlu memahami Ibu ya penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran atau apakah karena mereka bosan Ibu? Atau mungkin apakah mereka ingin menarik perhatian Ibu ketika pada saat memberikan pembelajaran? Saya pikir karena mereka tidak menyukai pelajaran yang saya ampu, Pak. Jika demikian, coba mari kita memberikan penjelasan yang jelas, Ibu ya. Penjelasan yang jelas dan menarik mungkin kepada siswa. Jadi kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Ibu, supaya siswa itu tidak merasa bosan ketika mendengar pembelajaran dari Ibu. Baik Pak, insya Allah saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, dan mungkin juga saya setiap pembelajaran itu saya kurang memberikan ice breaking sehingga mereka merasa bosan dalam pembelajaran. Nah itu Bu, juga itu perlu tuh ice breaking-nya. Jadi selain itu juga kita juga perlu memberikan penguatan positif pada siswa yang suka berbicara dan malas-malasan tadi, Bu ya. Jadi kita bisa memberikan ujian setidaknya ya, atau penghargaan kepada siswa yang lebih aktif, yang lebih proaktif dalam mendengarkan pembelajaran yang Ibu berikan. Baik Pak, saya berusaha akan mencoba melakukannya. Jadi bagaimana Ibu Lutfia, apakah Ibu sudah memiliki gambaran kira-kira tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Di samping gambaran strategi pembelajaran yang tepat, insya Allah nanti saya akan menggunakan juga teknik mindfulness atau berupa teknik stop untuk mengembalikan perhatian siswa.
Nah, itu sudah, alhamdulillah, silakan dicoba, Bu, ya. Baiklah, Ibu, saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya. Jadi silakan Ibu implementasi tersebut dan nanti insya Allah minta tolong tahu ke saya ya hasilnya nanti seperti apa. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah nanti saya akan melakukannya. Saya akan menginformasikan kepada Bapak melaporkan bahwa apa rencana saya sudah dilaksanakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum Pak Nugrah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu, hari ini lumayan baik. Meskipun agak kurang sehat sedikit. Hanya saja ada sedikit masalah ini, Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu Pak Nugrah? Boleh, Bu, jika Ibu tidak keberatan, kita berbincang sebentar, Bu. Tentu saja boleh Pak, kebetulan saya ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita nantinya? Begini, Bu, saya sebenarnya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya. Memangnya ada masalah apa Pak Nugrah? Jadi begini, Bu, di kelas saya itu ada satu murid yang apabila masuk pelajaran saya, ada satu murid saya yang apabila saya masuk pelajaran saya tidak kelihatan tidak bersemangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya, Bu. Baik. Tadi Pak Nugrah bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah sih, Bu, sebenarnya. Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya. Lalu dari pengamatan Pak Nugrah, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Jadi, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran fisika karena pembahasannya katanya terlalu banyak rumus gitu. Jadi itu sih yang berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Nugrah harapkan ada pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran yang dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oh, kalau begitu, apa ada yang bisa Pak Nugrah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga mereka tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Jadi yang saya akan lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran yang mungkin bisa saja meningkatkan keaktifan murid, misalnya memperbanyak ice breaking agar murid itu tidak mengantuk dan semangat belajar bersama siswa. Baiklah, kira-kira apa metode yang sudah berhasil Pak Nugrah lakukan di kelas? Ada, Bu. Jadi metode yang sudah pernah saya lakukan itu adalah metode menggunakan problem basic learning, di mana saya menyiapkan dan menayangkan kasus-kasus melalui video, Bu, yang akan dikaji secara berkelompok. Setelah itu diselingi dengan beberapa ice breaking. Hasilnya seluruh murid tertarik, antusias, dan aktif di dalam kelas. Oh, luar biasa Pak Nugrah kalau begitu. Jadi jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Nugrah berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid? Jadi kalau saya berikan peringkat, Bu, menurut saya yaitu kisaran antara angka 8 hingga 9, Bu.
Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Nugrah lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Eh, yang saya lakukan itu, saya akan insya Allah nanti saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang berkreasi, Bu. Dan juga nanti akan diselingi dengan ice breaking yang yang sangat menarik mungkin insya Allah nanti. Jadi serta mengupdate segala informasi yang terkait dengan mengajar yang baik dan berpihak pada murid agar tentunya tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Jadi siapa yang bisa membantu Pak Nugrah dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang akan Pak Nugrah laksanakan tersebut? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini ada Bapak Kepala Sekolah, juga ada rekan sejawat. Jadi tentunya tak lupa juga saya juga akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sih, Bu. Hal ini insya Allah nanti akan saya terapkan secara secepat mungkin. Mungkin saja pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang akan membutuhkan proses dan tidak ada yang instan, Bu. Betul sekali Pak Nugrah. Nah, sekarang kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah nanti secepatnya, Bu. Jadi agar murid mendapatkan hak belajar, jadi mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Jadi baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Ya. Jadi kemudian komitmen seperti apa yang Pak Nugrah lakukan agar rencananya bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dan terus mengupdate informasi-informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru di sekolah maupun di luar sekolah, Bu, supaya tentunya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas paling tidak selalu dirindukan oleh murid. Baik. Jadi setelah itu ada dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah tentunya ada, Bu, terutama dukungan sarana dan prasarana dan dukungan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Jadi mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya maksudnya. Baiklah Pak Nugrah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya. Dan nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Nugrah setelah kita berbincang tentang rencana yang tadi? Alhamdulillah, Bu, saya sedikit lega sekali rasanya nih, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapat dan saya alami, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Nugrah. Semoga kita bisa saling berbagi dan sampai jumpa Pak Nugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Bu. Ya.